Oke, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai presentasi kita malam ini. Saya akan share screen dulu tentang cerita tentang database. Ya, ini saya kok nggak keluar di sini nih. Tertutup nggak tadi? Oke, biar aja ya suara saya yang kedengaran. Ini yang harus Anda pahami pertama, bahwa kita akan pelajari database lewat Microsoft Access, tetapi presentasi saya sekarang dengan Excel. Ada kelihatan semuanya? Ada kelihatan presentasi saya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi contoh tabel, yaitu tabel mahasiswa. Yang kuning ini semuanya kalau dalam Excel itu kolom. Di kolom, kalau dalam Access itu nanti field name, ya, kurang D-nya. Nah, atau atribut, ya, itu dia. Nah, kemudian ini baris, ya, ini juga baris atau record. Jadi ini baris atau record. Oke, dan seterusnya nanti bisa Anda tambah, bisa ya database sifatnya bisa ditambah dan membuat itu menjadi database yang lebih besar. Oke, nah ini yang dikatakan ini, yang saya klik-klik ini, itu adalah data value, nilai dari suatu data yang ada isinya. Ya, masing-masing isinya tidak ada yang bernilai ganda. Nah, itu nanti ini dikatakan di sini bernilai tunggal. Di tunggal artinya apa? Yang merah ini akan sama dengan BP. BP itu sebagai PK. PK itu apa? Primary key. Nah, itu dia akan sama. Jadi mungkin Anda pahami, nomor BP Anda ada yang sama enggak di dalam satu kelas? Atau beda kelas pun juga tidak akan ada sama. Nah, itu dia yang dimaksud dengan primary key itu. Setiap kunci tidak akan pernah sama. Atau contohnya, ada enggak nomor HP Anda yang sama seluruh Indonesia? Kalau ada, pasti kalau nelpon seseorang nomor yang sama, ini siapa yang benar nih? Nah, itu yang jadi masalah dalam database yang perlu kita ketahui. Ya. Nah, saya ingatkan kembali, ini kebetulan namanya contoh ya, tabel mahasiswa, nanti Anda harus bisa mencari tabel yang lainnya. Nah, kemudian ini atribut atau field name, ini bisa ditambah, masih bisa ditambah ya, tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Ini juga masih dan seterusnya, masih bisa ditambah dan seterusnya. Oke, nah ini masih bisa dihapus dan diganti kalau salah. Ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pahami dulu. Kunci utamanya satu lagi saya ingatkan, ini kolom atau field name, ini baris, lalu yang merah ini atau yang lainnya, saya klik seperti ini, itu data value, sementara salah satu dari field name ada yang menjadi primary key, yang bernilai tunggal. Ya. Nah, karena nomor BP ini tidak akan pernah bernilai jamak. Tapi kalau nama ada kemungkinan nama yang sama, termasuk tanggal lahir dan jenis kelamin serta lainnya. Oke. Nah, itu mengenai tabel. Lalu tabel itu supaya Anda mudah memahaminya ke dalam Microsoft Access nantinya, maka kita harus buat ini. Namanya kamus data. Ada kelihatan? Halo, ada kelihatan? Karena saya sudah pindah sheet. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, sekarang ini namanya kamus data. Kamus data ini yang saya jabarkan dari tabel tadi. Ya. Nah, sekarang ini nomor biasa, ini field name yang tadi saya jabarkan, nomor BP dan seterusnya. Field size. Nah, ini ukuran dari isi nomor BP ini. Nah, nomor BP Anda akan 8 digit. Saya setting 8 digit. Kalau nama Anda ada yang lebih dari 30, nanti disingkat. Kalau yang kurang, no problem. Ya, alamat dan seterusnya juga settingannya seperti itu. Termasuk tanggal sudah disetting 8. Kemudian sek ini nanti satu jenis karena kita mengisi F dan M, male dan female, seperti itu. Kalau agama nanti ada pilihannya, Islam, Kristen, dan lain.
Untuk prodi ada jenisnya, value list ini dan segala macamnya. Ya. Nah, ini tadi yang saya jadikan PK. Nah, pilihannya nanti combo box yang tersedia di dalam prakteknya. Lalu, nah ini kebetulan semuanya saya buat teks kecuali ini. Nah, ini kebetulan satu ini beda karena sudah bawaan settingnya. Ya, that's. Tidak mungkin kita buat teks. Nah, oke. Nah, sekarang kalau Anda sudah paham dari tabel menjadi kamus data, saya kira Anda akan mudah membuat praktikum ke dalam Microsoft Access nantinya. Nah, dalam Microsoft Access yang akan kita bangun, makanya kita harus membuat tabel, form, query SQL view, nanti berdasarkan jenis kelamin, agama, dan prodi. Nah, kita demokan nanti. Lalu report sesuai dengan query yang sudah kita buat, makro, dan menu. Nah, ini cukup maraton pembelajaran kita malam ini. Nah, lalu ERD. Nah, ini ERD ini merupakan bagaimana memappingkan ini ke dalam sebuah entity relationship diagram. Nah, tadi juga asalnya dari tabel. Ini tabel mahasiswa, nomor WP sengaja saya garis bawah ini menunjukkan primary key, nama, alamat, jenis kelamin, tempat lain, tanggal lahir, agama, prodi, dan segala macamnya jika ada. Nah, menggambarkan ini boleh dengan fasilitas insert dari sini, ya, atau dari drawing dari sini mana nih? Shape mana shape-nya di sini nih. Nah, atau lebih mudahnya menggunakan Microsoft Visio, ya. Nah, itu gunanya. Jadi itu dasar kita untuk mempelajari praktek yang sudah saya kirim ke WA dan Moodle Anda nantinya. Oke, itu penjelasan saya. Kita langsung ke demonya lagi. Nah, sebentar. Bisa. Nama saya kok nggak keluar di sini. Isi kamera. Nah, biar aja dulu nanti ganti-ganti itu. Oke, enggak apa-apa, nama wajah saya nggak kelihatan ya. Harusnya kelihatan tapi enggak tahu seperti itu. Sekarang saya akan demo ini dulu, hasil yang sudah saya buat. Nah, ini diperhatikan. Nah, bentuk pembelajaran kita dalam Microsoft Access seperti ini. Ini desain tabel. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini tadi yang nomor WP, teks, lalu 10, saya set di sini harusnya 8 tadi. Nama 30, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, ini date time, short date, date. Nah, ini jenis kelamin, seks 1, ini isinya L perempuan dan B bencong, itu tambahan saya aja. Lalu agama, Islam Kristen, ada yang belum tadi prodi, itu bisa kita tambah. Nah, itu untuk tabel. Nah, lalu ini saya close, bentuk form seperti ini. Nah, ini dia. Ya, buatnya gampang. Lalu query ini. Nah, ini hasil query-nya. Kalau kita run, ini masih kosong, data belum ada. Ini laporan juga masih kosong. Ya. Nah, kita tes satu, misalnya saya isi satu ini, nomor BP. Mira Novita, berapa BP Mira? 17, 12, Terus? 00, 42? 0066. 06. 66, Pak. 0066, Pak. Kosongnya 2 atau 3? 2, Pak. 66 gitu. Heeh. Mira Novita. Alamat? Bebas Ketaping, Pak. Bebas Ketapiang. Tempat lahir di mana? Padang. Solo, Pak. Tanggal lahir? Tanggal 20, Pak. 20, terus bulan? Bulan 11. Tahun 2021. Enggak. 98, Pak. 1998. Oke, jenis kelamin? Perempuan. Nah, itu yang wajar agama sudah pasti. Oke. Ini contoh satu ya, saya close. Ini sudah ada isinya kalau kita lihat tabel, sudah ada isi, query sudah ada isi, form sudah ada isi.
Laporan jenis kelamin juga sudah ada isi. Nah, ini berdasarkan P tadi. Ya. Nah, ini wajar aja dulu. Kalau saya mainkan dari menu lagi, ini menu, buka tabel sudah ada, kembali ke Sweetboard, buka form sudah ada, kembali ke Sweetboard, buka query sudah ada, kembali Sweetboard, buka report sudah ada. Yang terakhir, selesai. Nanti dia hilang nih, keluar nih. Oke, cukup paham? Nah, itu yang akan kita pelajari untuk malam ini dengan menggunakan Microsoft Access. Oke, cukup paham ya? Nah, sekarang saya lanjut. Demo membuat itu ke dalam Microsoft Access. Nah, Anda buka nanti Microsoft Access seperti ini. Ya. Lalu nanti Anda simpan blank database, simpan di dalam folder Anda, tentunya alamat folder Anda ya. Kalau saya alamatnya TIK ini minggu ke-13, open. Nah, ini saya buat K13, kuliah 13 di sini ya. Oke. Lalu create, keluar seperti ini. Ya. Nah, lalu kita klik ini, design view. Nah, nama tabelnya mahasiswa. Oke. Nah, ini tadi dari tabel yang presentasi saya tadi kita buat nomor BP. BP Anda jadikan teks, digitnya di sini 8 ya. Oke. Lalu di sini saya kasih combo box untuk memudahkan. Lalu ini cari nama tabel yang sudah kita simpan. Kembali ke general. Oke, lanjut. Nama mahasiswa, nama aja. Ini saya buat 30. Nah, cuman buat seperti itu, nggak ada sulit kan. Kemudian alamat tadi, ya, teks juga. Boleh 25, boleh 30. Oke, sudah itu tempat. Saya buat T angka 4 lahir, boleh saja seperti itu. Nah, teks misalnya 25 atau 30. Kemudian tanggal lahir, teks, bukan teks lagi ya, ganti date time. Formatnya short date atau medium date silakan. Lalu di sini date, buka kurung, tutup kurung tanpa spasi. Oke, lalu saya isi lagi jenis kelamin. Nah, jenis kelamin 1 digit. Saya ganti dengan ini combo supaya mudah mencari dan mengambilnya. Ini value list. Ini kita lanjutkan ke seperti ini. Tadinya L dan P ya, sekarang saya ganti. M laki-laki, F perempuan, C bencong atau campuran jika ada. Ya, itu dia kalau diakui ya. Oke, ini kan contoh aja, boleh-boleh saja. Lalu agama, teks. Nah, ini sama dengan yang tadi, alamat 25 saya buat combo lagi seperti ini. Value list, kemudian isinya apa? Itu yang pertama Islam, mayoritas, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, cukup itu aja. Oke, nah itu dia. Kemudian prodi tadi ya. Prodi, kebetulan ini prodi Anda S1 manajemen, tapi kita buat sampel dalam artian apa yang ada di Dharma Dalas. Ini combo box lagi, value list lagi, kemudian ya, ini S1 manajemen, saya singkat aja, S1 akuntansi, D3 manajemen, D3 akuntansi. Cukup itu aja. Saya okekan. Jadi ini sudah selesai, saya close, harus di close dulu ya, kalau enggak kita repot membuat formnya. Oke, selesai membuat tabelnya. Nah, sekarang apa lagi? Kita klik ini dulu, create split form. Nah, ini dia. Nah, kemudian pilih aksesorisnya mana yang bagus, mana yang menarik bagi Anda. Silakan aja nanti. Ini dia. Simpan. Ini form data mahasiswa. Saya singkat seperti itu. Oke, selesai. Saya close. Kita buka lagi. Kalau langsung diisi, tadi nggak mau, ini sudah bisa diisi.
Nanti pengisian sudah 2, tabel dan form sudah. Lalu create, membuat apa lagi? Query design, add, close. Nah, ini contoh saya, nanti Anda yang menambah pekerjaannya. Nomor WP, nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir ya, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, ini saya simpan, query 1 dihilangkan, query check. Nah, oke, selesai ini. Lalu create report wizard. Nah, ini query check, kita ginikan, next. Nah, ini pindahin semuanya langsung, tidak ada pelebaran, next saja. Next, ya ini tabular, kemudian Patriot boleh. Kalau mau melebar lagi landscape, tapi cukup itu. Kalau justify seperti ini dia, ini tabular ya, next. Nah, ini boleh Anda pilih lagi. Next, ini laporan, data mahasiswa per sek atau jenis kelamin. Nah, itu dia. Data masih kosong. Nah, sekarang supaya ada isi gimana? Saya harus ngisi. Ngisinya lewat form boleh, lewat tabel boleh. Contoh, nomor BP Francisca, berapa nomor BP Francisca? 20, 20, 42, terus 0001. nama Francisca. Oke kan? Sudah itu Padang. alamat. Alamat di apa? Di Andoring. Anduring. No, tempat lahir Padang. Padang. Tanggal lahir, 07 terus bulan, Mei tahun 2021. 1. Tahun berapa? 2001, Pak. 2001 lahir. Iya. 2021. 2001, Pak. Oke. Nggak mau dia nih. Kenapa ini? MAY, Pak, bukan Mei, Pak. Oh iya. Oke, jenis kelamin Francisca M ya. Perempuan, Pak. Agama Kristen. Islam. Islam, Pak. Oke. Nah, contoh ya. Ini saya ambil yang lain lagi. Wahyu Al-Falah. Sorry, nomor BP berapa Wahyu? Wahyu ada enggak nih? Begi, BP kamu berapa Begi? 16, Pak. 16? 12 0079. 16, 12? 0079, Pak. Begi aja, saya singkat. Alamat di mana Begi? Pasaman, Pak. Pasaman Timur. Tempat lahir, Pasaman juga. Ya, Pak. Tanggal lahir ini aja ya. Jenis Ya, Pak. kelamin M. Agama kamu, saya ganti enggak apa ya untuk membedakan data masalah ya. Ya, Pak. Prodi juga saya ganti untuk membedakan. Nah, ini cukup 2 data. Nah, kalau saya lihat di sini apa yang terjadi? Laporan data per jenis kelamin belum saya levelkan. Ini seperti ini. Jadi tadi harusnya saya ganti ini. Sebentar. Jadi ada kekeliruan, saya hapus. Create report wizard, query, next. Next, nah, ini jenis kelaminnya di sini dilevelkan. Do you want to add any group? Ya jawabnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Next, outline. Ini cukup Patriot aja. Nah, ini boleh pilih. Mau yang lain silakan nanti. Oke, ini laporan data mahasiswa per sek. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Oke, kalau mau redesign lagi, layoutnya bisa dimainkan, pilih di sini mana yang bagus menurut Anda. Nah, seperti itu. Ini sudah ada kelompoknya nih. Ini diganti kuning. Oh, tidak kelihatan kuning. Oke ya. Nah, tidak kelihatan ya. Kini BP tidak kelihatan, dibesarkan di sini. Oke, seperti ini sudah paham ya? Mudah kan? Tinggal Anda lihat demo saya lagi. Berikut. Ada lagi yang saya minta nanti Anda harus bisa membuat lapor query mahasiswa per agama dan prodi. Saya contohkan satu lagi. Create, query design, masih itu juga, add, close. Nah, ini diambil. Nomor WP, nama, ini boleh double klik aja ya, atau ambil dari sini juga bisa. Bisa, atau ditarik, dibanting di sini, bisa. Ya, tanggal lahir. Nah, sek enggak lagi, kita ambil per agama. Oke, saya simpan. Ini query-nya, query agama. Nah, oke. Nah, saya buat lagi laporannya. Create, report wizard. Nah, lalu ambil query agama. Pindahkan. Next. Nah, kemudian per agama lagi. Kalau tadi kan seks, ini sudah naik. Next. Next. Outline, ini tetap. Next. Nah, boleh dipilih nanti yang lain, silakan. Ini laporan data agama. Laporan data mahasiswa per agama. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada bedanya. Ini per agama. Kalau kita desain lagi seperti tadi layoutnya. Nah, kalau suka yang bergaris seperti ini. Ya, garisnya seperti itu ya. Nah, yang garis yang lain seperti ini. Nah, ini kita kelompokkan. Nah, sudah beragama ini. Nah, nanti tugas Anda buat per prodi lagi. Ya, ini sudah demo saya cukup ya. Nah, sekarang ada yang belum lagi membuat link untuk menu. Gimana caranya? Nah, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian create. Kita harus buat makro. Nah, tabelnya satu berarti open table. Nah, lalu cari nama tabel yang sudah tersedia di sini, hanya mahasiswa. Simpannya yang gampang seperti ini aja. M makro, T tabel, mahasiswa. Seperti itu. Nah, sekarang apa lagi? Create makro. Di makro ini gunanya untuk membuat link ke menu. Nah, kita buat klik open form, harus pilih ya seperti itu. Nah, cari nama formnya di sini. Formnya ada satu, ambil ini, ya, save. M makro, F form, mahasiswa. Nah, seperti itu boleh. Create lagi, makro. Nah, open apa lagi? Open query ada dua, berarti dua kali kita seperti ini. Query yang pertama dulu. Query jenis kelamin. Oke, kita simpan MQ, M makro, lalu Q query, sek, misalkan jenis kelamin. Yang mudah-mudah aja buat namanya. Makro, open query lagi. Nah, lalu pilih di sini query agama, simpan MQ agama. Oke. Nah, sekarang reportnya ada dua. Jadi kita membuatnya dasarnya dari sini, makro itu. Create, makro, open report lagi. Jadi dia ada open tabel, open form, open query, dan open report. Ambil di sini report yang pertama, per jenis kelamin, simpan, M, R, sec. Nah, jadi namanya yang mudah-mudah aja buat. Create, makro, open report apa lagi? Cari di sini, agama, simpan, MR, agama. Nah, selesai. Ya, nah berarti untuk makronya seperti itu. Tinggal kita buat apa lagi? Buat menu, switchboard namanya. Seperti demo saya tadi. Caranya gampang, perhatiin. Database tool,
lalu Switchboard Manager diklik. Jawab yes. Nah, sudah itu perhatikan ini, menu edit Switchboard, lalu ini edit. Nah, seperti itu. Sudah edit baru new. Nah, jendelanya berlapis, tolong dipahami. Nah, teks yang pertama apa yang kita buat? Buka tabel mahasiswa, saya singkat. Comment, cari run makro. Makro apa yang pertama? MT. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, untuk form ada satu. Nah, tampilkan. Nah, kalimatnya boleh bebas juga. Tampilkan form input data mahasiswa. Kalimatnya boleh diganti-ganti. Ini run makro, lalu ini MF tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut apa? Query ada 2. Jadi, do query check dulu. Nah, ambil run makro, kemudian MQ check. Oke. Lanjut, new lagi. Do query agama. Ini run makro, lalu MQ agama. Oke, lanjut untuk laporan lagi, create, new ya. Nah, lalu ini bahasa Minang boleh, cari laporan data mahasiswa per jenis kelamin. Nah, ini run makro, ini MR sec. Nah, itu. Oke, satu lagi, new. Nah, boleh lagi kalimatnya bahasa Minang, cari. Ini bahasa Kampung Francisca nih, cari laporan data mahasiswa per agama. Nah, ini run makro, ini MR agama. Oke, satu lagi memang tidak ada di sini, tetapi harus kita buat menunya seperti ini. Nah, exit, selesai, tapi bingung Pak. Nah, ini apa? Exit application. Oke, close. Nah, berarti sudah selesai menu. Coba kita mainkan menunya. Ini, nah buka tabel sudah. Lalu tampilkan input ini sudah. Do query sudah ini. Do query agama sudah. Saya lihat laporan ini sudah. Saya lihat laporan ini sudah. Nah, untuk testing data tambahan seperti ini. Saya tambah Alfat Sabrina ada nih. Alfat ya Sabrina ada. Ada, Pak. BP-nya berapa? 20, 120, 149. 100 20. 149. Kelebihan enggak? Apa, Pak? 120, 149, bukan 120. 120, 149. Iya. Gitu. Iya, Pak. Nama Alfat Fatia Sabrina. ya Sabrina. Iya. Alamat Jalan Katib Sulaiman. di mana tuh? Di Katib, Pak. Laweh Katib tuh mah di mana tuh? Iya, nama jalan itu Jalan Katib Sulaiman, Pak. Masuk gang enggak? Enggak, Pak. Di tepi jalan. Nama rumah tepi jalan tempat Jawa Bungo ya. Apa, Pak? Enggak, yang itu, Pak, dekat AKBP, Pak. Kalau KBP mah ada rumah ada. Ada, Pak, di belakang. Belakang KBP. Ya. Orang jual kain tuh. Ibu Bunda N Enggak. lah. Nah, bisa Pak cari. Tempat lahir di mana? Padang, Pak. Tanggal lahir? 18 Oktober 2001. 18 Oktober. Entah betul tenda tuh. 2021. 2001. Jenis kelamin saya ambil ini ya.
Iya, Pak. Agama saya ambil ini untuk membedakan, prodi saya ambil ini. Iya. Oke, saya tambah. Nah, kita lihat ini belum berubah. Ya kan, belum masuk. Jadi gimana caranya? Harus di-close dulu. Nah, itu caranya. Baru bisa dilihat laporan saja langsung boleh. Nah, ini udah ada perbedaan nih. Nah, jadi itu caranya. Ini peragama. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Ini sudah banyak hadir 9. Benar enggak target saya 9? Jadi mahasiswa yang sebenarnya belajar aja Pak itu 9. Betul enggak orangnya kosadonya, Pak? Coba buka kameranya. Ini benar enggak orangnya yang ini semuanya yang 9 itu? Dia 13 tapi yang sering belajar cuma ini. Benar. Francisca, ya. Rama Kurniawan, ya. Prasetyo juga ada. Nah, Miranovita juga. Wayu Alfala sudah. Acika mana? Acika ada? Hadir, Pak. Iya, mana nampak kamera semula aja Pak Bungosnya. Di mana kamu Acika? Acika, kamu di mana? Halo Acika, kamu di mana? Di Padang, Pak. Di mana tuh? Di Ganting. Dekat rumah Seji itu. Nah, iya, Pak. Oke lah. Jadi ada yang ditanya enggak tentang materi kita? Nah, ujian Anda nanti seperti itu, buat itu sendiri-sendiri. Yang Excel mungkin ada 1 soal. Nah, ini saya akan minta studi kasus masing-masing nanti lagi. Ujiannya soal dibuka lebih awal, waktunya 2 kali 24 jam. Itu belum ada rumus ya, nanti ada rumus lagi. Jadi kalau Anda bersedia, saya gandakan kuliah hari Sabtu pagi. Nah, itu ada rumus. Terakhir juga ada rumus di minggu 15. Oke, ada pertanyaan enggak? Pak, kita ujian mulainya kapan, Pak? Ujiannya masih lama, Juli. Tapi saya menargetkan lebih selesai lebih awal. Anda banyak berlatih tentang materi-materi nantinya. Kalau di akhir nanti materi saya ganda-gandakan, nah Anda tidak membuat studi kasus sudahnya. Di ujian Anda open. Mau tanya sama teman silakan, tetapi Anda tidak boleh sama kuncinya. Nah, bertanya ke teman pun dia tidak tahu. Nah, itu dia ujian saya. Terus Ada soalnya pertanyaan? kayak kemarin dah, Pak, dibagikan sebelum hari ujian dah, Pak. Iya, soalnya saya udah bilang nih, soalnya udah bocorin. Buat studi kasus tentang database. Nah, tentang apa yang kamu buat? Oke, Pak. Nah, pakai rumus, bukan yang kalau yang hari ini kan belum pakai rumus. Belum. Nah, ya itu, tunggu aja 2 kali pertemuan lagi. Dan ada nanti, dia nanti bisa aja diambil database dari tabel Excel, langsung dijadikan ke Microsoft Access. Nah, minggu Sabtu pagi jam 7 rencana saya menggandakan. Nah, nanti Anda bisa melihat yang pakai rumus lagi. Oke, ada pertanyaan lain tentang materi tadi aman? Aman semuanya nih? Kok diam? Sudah bisa? Rahmat? Sudah, Pak. Rahmat? Sudah? Sudah, Pak. Kamu pernah belajar ini, Rahmat? Belum, Pak. Cuman kalau Nah, ini untuk dia. bagian kayak gini nih lumayan lah, Pak. Ya, oke. Nanti yang pakai rumus lagi. Karena di kantoran belum ada pakai ini, ya nanti gimana pula. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lebih baik ini saya simpan, saya merekam link YouTube, lalu Anda boleh mengerjakan malam ini, boleh ditunggu hari Sabtu, terserah Anda. Yang penting materi sudah saya buat link YouTube-nya dulu. Anda sudah melihat demo saya. Kalau ragu nanti Anda buka dan maju mundurkan link YouTube. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah ya. Boleh Anda lakukan kegiatan lain juga, tidak masalah.